streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Pada video sebelumnya kita sudah diperkenalkan klasifikasi gelombang berdasarkan medium perampatannya, lalu berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, dan berdasarkan amplitudonya. Pada penjelasan video sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa berdasarkan medium perampatannya ada dua, dijelaskan, dan berdasarkan nilai daripada arah rambat dan arah getar, yakni transversal dan longitudinal, juga sudah jelaskan. Kita akan lanjutkan pembahasan ke gelombang berdasarkan amplitudonya. Ada dua, yakni gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Untuk video kali ini kita akan membahas hanya untuk materi gelombang berjalan. Baik, gelombang berjalan dikenal dengan nama gelombang yang mempunyai amplitudo tetap. Jelas ini ya. Amplitudonya panjangnya selalu sama. Sama ini pun sama ya panjangnya. Jadi dia kalau kita gambar dia hampir mirip nanti dengan gambar daripada gelombang transversal. Dia punya arah rambat dan punya arah getar. Di gelombang berjalan ada persamaan simpangan. Persamaan simpangannya dituliskan dengan persamaan yang ini ya. Y sama dengan plus minus A sin buka kurung omega T plus minus Kx. Mari kita perkenalkan satu persatu. Saya tulis ulang. Y sama dengan plus minus ya A sin sinus ya, sinus itu omega T plus minus Kx, dimana A itu adalah amplitudo. Jelas ya, ada positif dan negatif. Nanti kalau yang positif, kalau amplitudonya gelombangnya bergerak seperti ini, atas duluan, ataupun gini pun boleh. Nah, pokoknya dari atas duluan. Kalau dia yang negatif, boleh yang seperti ini, dari bawah dulu, atau seperti ini. Ya, kalau dia yang positif, ini dia dari atas. Kalau dari sini boleh juga dari atas, atau yang ini kalau yang negatif dari bawah dan dari bawah. Jadi ini A-nya positif, A-nya positif. Ini A-nya negatif dan ini A-nya negatif. Lalu sinus omega, omega itu kecepatan sudut, dimana kecepatan sudut bisa nanti diganti menjadi 2πf ataupun 2pi per t. Udah kita pelajari sebelumnya ya. Lalu t itu waktu, t kecil. Di sini pun ada plus minus. Plus itu kalau dia merambat ke kiri katanya. Yang mana lah digambar ini merambat ke kiri? Yang ini. Inilah negatif Kx. Inilah negatif Kx. Kalau dia merambat ke sebelah, ke kiri dia yang positif ya. Ke kiri dia positif. Ini jadi positif. Kalau ini kan merambat ke kanan ini. Yang ini. Yang sama ini merambat ke sebelah kanan, maka ini negatif Kx-nya. Itu aja bedanya. Kalau gambar ini kan merambat ke kanan, berarti negatif lah ini. Negatif apa? Persamaannya nanti jadi negatif omega T dikurang Kx, begitu dia. Lalu ada sini sudut awal. Sudut awal itu maksudnya seperti ini. Kalau gambar yang saya gambarkan kan tadi seperti ini. Jadi kalau dia punya sudut awal tidak dimulai dari nol, misalkan seperti ini. Berarti sudut awalnya 90. Begitu dia ya. Itulah gambarnya. Kalau misalkan seperti ini ya. Kalau yang tadi kan begini. Ya enggak. Dia seperti ini. Nah, ini. Langsung dari sini mulai. Saya gambar di tempat berbeda saja ya. Begini. Maka sudut awalnya dari sini minus 1. Minus 1 itu berarti kalau sinusnya dia jadi 270 lah sudut awalnya, theta nolnya. Tapi yang umum dia seperti ini, memang dimulai dari 0.
Makanya nanti kalau dimulai dari 0 tambah 0 ini berarti hasilnya jadi enggak diabaikan lah ini ya. Jadi persamaannya sering dituliskan Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Next, contoh. Ini ada gambar. Kalau sudah paham transversal, gampang dimahaminya ini. Ini ada gambar. Dari gambar inilah namanya amplitudo ya. Amplitudonya dari sini kemari. Kok digambarkan berarti atas 8. Karena dari atas dia pertama yang posisi 8 lah kita buat. Kalau ini bisanya kita buat juga di sini minus 8-nya. Cuman karena di sana atas di luar, makanya A nya A positif. Apa yang ditanyakan sama kita di soal ini? Buatlah persamaan gelombangnya. Menuliskan persamaan gelombangnya kita dibuat. Tadi kan kita tahu bahwa Y ya, dimana nilai Y sama dengan plus minus A dikali sin omega T plus minus KX ya. Dari gambar ini amplitudonya 8 ya kan, amplitudonya 8 ke atas di luar, berarti Y sama dengan positif 8. Sin tulis sin aja. Lalu omega T nya kan belum ada. Omega itu apa rumusnya? 2pi F, begitu kan? Ada nggak frekuensinya? Oh, bergampang kita pakai periode saja. Lihat dari gambar. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang? Ini 10. Berarti ini 20. Setengah gelombang, satu gelombang 20. Periode kan waktu untuk dibutuhkan satu gelombang, berarti 2/20. 2 pinter ya. Dapatlah omega sama dengan pi per 10. Tulislah di sini pi per 10. Omeganya aja tulis plus minus. Oke, kita ganti aja. Kemana tadi rambatannya? Ke kanan. Kalau ke kanan tadi rambatannya kita katakan bagaimana? Kalau dia merambat ke kanan maka kita buat ini kurang. Oke, K-nya belum ada. Dari mana katanya K? K itulah bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu didapat dari 2pi per lambda. Oke, kalau dari sini kemari sama dengan 24 meter. Apakah ini satu gelombang? Tidak. Ini 1/2 gelombang atau 3/2 gelombang. Sudah? 3/2. Oke, kita perbaiki aja gambarnya biar lebih kecil angkanya ya. Kalau lah misalkan di sini ya. Oke, ini saya hapus saja. Baik, kalau lah saya lihat gambar ini, kita lihat sama gambar ini. Dari sini sampai kemari katanya 24 meter. Berarti ini berapa gelombang ini? Soal yang gelombang transversal 3/4 kan? Berarti kita carilah dulu. Dapat kita n-nya. N-nya 3/4. Lalu karena dia untuk kurang dari satu gelombang maka lambangnya X. X-nya berapa? 24. Maka lambda sama dengan X per N kan pada pelajaran sebelumnya. 24 per 3/4. Ini coret dapat 8. 8 dikali 3 itu 8 dikali 4 itu sama dengan 32. Lambdanya 32. Maka K sama dengan 2pi per lambda. 2pi per lambdanya tadi berapa? 32. Pi per 16. Dapatlah pi per 16 di sini. X. Maka dibuat dalam bentuk lain pun bisa. Y sama dengan 8 sin buka kurung pi per 10 T kurang pi per 16 X.
Lalu kalau kita cocokkan kemari, ini ya, dimana tadi nilai 8 sin ya, 8 sin ya, ini kemari ya, 8 sin pi per 10 ya, pi per 10 plus minus pi per 16, dikeluarkan pi per 2 pun bisa, pi per 2 tinggallah t per, ya cara mengubahnya tahu ya. Kalau tadi persamaan kita yang ini ya, maka Y sama dengan 8 kan tadi sinus dari pi per 10, dikeluarkanlah pi per 2 supaya pi per 2 tetap ini, berarti kita tuliskanlah T per 5, T per 5 kurang, keluarkan pi per 2 dari pi per 16, maka kita peroleh pi per 8, ini X ya, itulah ini, berarti pi per 2 buka kurung T per 5 dikurang pi, oh pi nya nggak ada lagi ya, ini pi nya tidak ada lagi, dikurang X per 8. Itulah bentuk sederhananya. Nanti kalau diminta misalkan V nya, kecepatannya bisa juga dicari ya. Caranya boleh dari V sama dengan omega per K, 2 pf omega nya, K nya 2 pi per lambda, maka 2 pf per 2 pi per lambda itu sama dengan lambda f, rumus kecepatannya. Kalau dicari bisa nanti ya, baru untuk soal ini bisa kita cari V nya, dimana tadi V nya sama dengan apa, V sama dengan lambda kali f, lambdanya kan sudah kita dapatkan tadi 32 dikali frekuensi, frekuensinya berapa tadi untuk soal ini, oke frekuensi, oh belum ada ya karena ini dikasih tahu periode, berarti dikali 1 per 10, kita coreklah sama-sama dibagi 2, bagi 2 16, bagi 2 5 dalam satuan meter per sekon, sampai situlah dia. Bisa nanti kamu bagi itu 3 per 3,2 ya, 3,2 meter per sekon, begitulah caranya. Itulah caranya mengubah dari gambar menjadi persamaan. Sekarang dibalik, dikasih tahu persamaannya, disuruh cari gambarnya, buat gambarnya katanya. Jadi kalau dilihat dari data ini, yang perlu kita tahu gambarnya adalah berapa waktu untuk satu periode. Jadi yang pertama, berapa jarak untuk satu gelombang, udah itu aja. Oke, dari soal ini misalkan soal nomor yang bagian kedua ini, lihat ya, lukislah gelombang dengan persamaan Y sama dengan minus 10 buka kurung 0,2 pi T tambah 100 pi X. Di soal ini, inilah persamaan gelombang tadi kan, plus minus A sin omega T plus minus KX. Urutkan aja di bawahnya, berarti ini amplitudenya kan. Jelas ya, amplitudenya 10. Omeganya inilah dia. Oh, omeganya 0,02 pi. Lalu yang berikut apa lagi yang di bawahnya sejajar? Oh, berarti K-nya ini. K-nya 100 pi. Modal kita inilah yang kita gunakan nanti untuk membuat gambarnya. Baik, yang pertama di sana minus, berarti nanti kalau ini minus berarti pertama ke bawah, ya kan, amplitude bawah pertama kalau negatif kan. Lalu kalau di sini yang positif berarti merambak ke sebelah kiri, Oke, berarti A sama dengan 10, amplitude ke bawah. Tadi omeganya sama dengan 0,02 pi, maka dirubah menjadi 2 pi kali 10 pangkat minus 2. Maka omega sama dengan
2pi kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 2pi per T. Maka T sama dengan 1 per 10 pangkat minus 2. Ini kali silang ya. T sama dengan 1 per 10 pangkat minus 2, naiklah jadi 100. Lalu yang berikut K-nya 100pi. Dari mana? Dari sini kita lihat tadi kan. Maka K sama dengan 2pi per lambda. Oke, rumus K ini tadi kan 2pi per lambda, berarti 100pi sama dengan 2pi per lambda. Coret. Sama-sama bagi 2. Dapat 50 2pi ya. Ini dibagi tinggal 1. Jadi lambdanya itu sama dengan 1/50. 1/50 itu sama dengan 0,02 meter. Jadi saya tulislah dulu sini data yang kita dapatkan ya. Amplitudo tadi 10 negatif, lalu merambak ke kiri, lalu periode tadi berapa? Periode 100, lalu ada lambda berapa? 0,02 meter. Merambak ke kiri berarti tiangnya di sebelah kanan. Ini dulu. Pertama kemana? Ke bawah. Udah cukup. Begini aja kita buat, udah bisa gambarnya itu. Tinggal merapikan ya. Pokoknya dia merambak ke sebelah kiri tadi. Soal kita ini. Oke, merambak ke sebelah kiri pas ya. Jadi di mana kita buat angka-angka itu? Sebenarnya satu lambda itu kan dari sampai kemari. Buat aja garis. Berarti jaraknya ini 0,02 meter. Berarti dari sini kemari jaraknya 0,01 kan. Lalu yang berikut di titik-titik ini waktu. Untuk satu gelombang tadi waktunya sama dengan 100. Berarti ini 50 lah. Ini 150. Oke, yang berikut amplitudonya minus 10. Berarti dari sini kita tarik. Karena ke bawah berarti minus 10. Sudah selesai. Inilah gambar yang kita lihat nanti kalau dikasih tahu persamaannya. Lalu yang ditanya adalah, nah ini gambar yang lebih rapi. Jadi sudah sama dengan gambar kita ini ya. Satu gelombang itu 0,02. Oke, 50, 100, 150. Terus ini dua gelombang saya buat. Sumbu mendatar itu untuk menandakan T waktu, dan sumbu tegak itu menandakan Y atau simpangan. Yang berikut di sini juga akan dijelaskan bagaimana menentukan kecepatan. Oke, di sini akan saya jelaskan langsung saja. Waktu kita belajar kinematika, jika ada persamaan posisi, ini kan posisi Y ini, dy per dt. Y tadi kan A sin omega T kurang Kx. Kita ambil ya positifnya saja yang umum ya. Maka D sama dengan A sin omega T kurang Kx per dt. Turunan dari sinus itu cos. Nanti belajar matematika. Turunan sinus cos, maka omega keluar omega A cos omega T kurang Kx. Jadi kalau diminta nanti kecepatan maksimum, berarti nilai cos yang bernilai maksimum, nilai cos bernilai maksimum itu kan nilainya 1. Nilainya ya. Pada saat sudut 0 itu. Maka omega A. Begitu juga untuk kalau sudah ada persamaan V, berarti kita bisa cari persamaan A nya. Diturunkanlah dari P, diferensial. Maka dP per dt, D buka kurung omega A cos omega T kurang Kx. Ini kurung 2 kali ya. Per dt. Turunan dari cos itu adalah minus sinus. Cuman minusnya saya tarik ke depan ya. Minusnya sudah saya tarik ke depan ini. Lalu turunannya si cos adalah minus sinus, tarik lagi omeganya keluar 1. Berarti omega dikali A sin omega T kurang Kx, dan negatif ya. Maka omega kali omega jadi omega kuadrat A sin omega T kurang Kx. Jadi bagaimana dengan perlambatan atau A yang paling besar? Minus omega kuadrat dikali A. Pada saat nilai sinus sama dengan 1, berarti sinus sama dengan 1, ini kan sudut ini. Oke,
Oke, sama dengan ketika sudutnya 90 derajat. Bermodal bahasa itulah nanti kita akan belajar mengenai sudut. Jadi sudutnya itu adalah omega T dikurang Kx. Gantilah omeganya menjadi 2pi per T. Ini T kecilnya tetap ada. Dikurang 2pi per lambda. Tetap X nya. Ini kan K nya sama dengan 2pi per lambda. Maka dikeluarkan 2pi nya. Kan tadi seperti ini. Dimana theta sama dengan omega T dikurang Kx. Kita gantilah omeganya 2pi per T, itulah omega dikali T yang ini ya, dikurang 2pi per lambda, itulah K kali X. Kita keluarkan 2pi nya, 2pi buka kurung, T per T kecil per T besar atau waktu per periode dikurang jarak per panjang gelombang. Inilah rumus sudutnya. Lalu bagaimana lagi ke fase gelombang? Nanti ada istilah fase gelombang juga kita pelajari di sini. Untuk fase gelombang itu yang ini. Inilah fase ini. Maka hubungan fase dengan theta nanti bisa kita tuliskan. Jika theta sama dengan 2pi dikalikan dengan fase, maka fase sama dengan theta per 2pi, di mana fase gelombang itu juga dapat dicari dari T per T besar, waktu per periode dikurang X per lambda. Oke, ini dia untuk fase. Lalu yang berikut ada istilah lain namanya beda fase. Beda fase adalah selisih fase akhir dikurang fase awal. Akhir ya, B dikurang fase awal A. Di mana rumus fase tadi sama dengan waktu per periode dikurang X per lambda. Berarti ini jarak si X nya si B, berarti T kurang T besar, T per T besar dikurang X nya si B dikurang E per lambda, itulah fase B. Dikurang buka kurung T per T besar dikurang XA per lambda. Kita buka kurungnya. T per T besar dikurang XB per lambda kurang T per T besar tambah. Ini kan jadi tambah. Ayo, XA per lambda. Habislah ini. Yang tinggal adalah kurang XB tambah XA, karena penyebutnya sudah sama, sudah bisa kita satukan seperti ini per lambda. Oke, kita keluarkan negatifnya, berarti XB kan jadi kurang ini kalau kita kurung dia per lambda. Apa ini? Ini adalah perubahan jaraknya, maka nanti bisa tuliskan delta X per lambda. Kita ganti menjadi delta X. Itulah persamaan yang ini. Baik, bagaimana mengaplikasikannya dalam soal? Mari kita perhatikan soal ini. Salah satu ujung kawat digetarkan oleh tangkai sehingga getaran tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat 10 meter per sekon. Dari soal ini dikasih tahu cepat rambat V. Oke, yang berikut. Oke, mula-mula menurut soal ini digetarkan pada frekuensi 5 Hz, F 5 Hz. Lalu ada amplitudo meter. Dia digetarkan ke atas, berarti ini positif. Merambat ke kanan. Kalau merambat tadi ke kanan, kita buat dia ke sebelah. Kalau ke kanan, kita buat dia negatif. Inilah modal kita untuk mengerjakan pertanyaan ini, persamaan gelombangnya katanya.
Oke, yang kita butuhkan di persamaan gelombang itu kan omega. Baik, kita cocokkan datanya ini ya, yang saya pindahkan ke halaman berikutnya. Persamaan gelombang Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx, itu rumus umumnya. Oke, A nya positif. Kenapa positif? Dikasih tahu di soal tadi yang ini ya. Ini saya buat A positif. Oke, benar. Ke kanan negatif sudah. Yang kita pakaikan amplitudonya tadi berapa ini. Jadi persamaannya, supaya dapat nanti persamaan yang ini, kita carilah dulu omeganya. Kan yang kita butuhkan di sini adalah omega. Omega itu didapat dari 2πf ya, 2πf. F-nya kan ada. 2pi dikali 5 itu sama dengan 10pi, berarti omeganya 10. Ditulis di sini omega 10. Lalu yang berikut, yang belum ada apanya? K-nya. Caranya kita cari dari mana? Tadi kan V sama dengan lambda F. Begitu kan? Maka lambdanya belum ada. V-nya sudah ada, F-nya sudah ada. Berapa lambdanya? Berapa V-nya? 10. Berapa F-nya? 5, dapatlah 2 meter. Kalau sudah ada lambda berarti bisa kita cari K. 2pi per lambda. 2pi per 2, dapatlah pi. Itulah ini. Jadi persamaannya kita peroleh Y sama dengan 0,01 sin 10pi dikurang Px. Lanjut yang ini. Pertanyaan kedua, YVA untuk X sama dengan bernilai 0,25 dan T sama dengan 0,1 sekon. Jadi sebenarnya kita cari dulu sudutnya biar gampang kita mengerjakannya nanti. Dimana theta tadi rumusnya, theta sama dengan omega T dikurang Kx. Kan ini. Berapa omega T nya? Omeganya sudah ada. Omeganya kita dapatkan tadi ini 10pi, itu saja. Di soal ini kan T nya dikasih tahu 0,1 kurang K. K nya berapa? K tadi kita dapatkan pi. Di soal ini X nya berapa? Untuk bagian C 0,25 atau 1/4 ya. Oke, dapatlah 10 pi kali 0,1 pi dikurang 0,25 pi. Berarti 0,75. 0,75 kan 3/4. Oke, pi itu kan 180. 180. Coretnya ini. 180 bagi 4. Berarti 45 ya. 45. 45 dikali 3 berarti 135 derajat. Ini yang mau kita pakai nanti terus ya. Dimana tadi dimana tadi substitusilah nilai X nya sama dengan 0,25 dan T nya 0,1. Diperoleh nanti sudutnya sama dengan ini ya. Ini kan omeganya 10pi. Udah. T 0,1. T 10pi dikali 0,1 pi. Lalu K berapa K? Ini K tadi pi. Pi dikali X. X nya 0,25 berarti 0,25 pi. Pi dikurang 0,25 0,75 pi. 0,75 dikali 180 pi kan 180. Dapatlah 135 derajat. Oke, untuk mempermudah sebenarnya itu, dimana tadi rumus Y sama dengan A sin omega T dikurang Kx. Omega T kurang Kx sudah kita dapatkan, namanya theta 135. Sin 135 berapa? Setengah akar 2 dikali 0,1. Berarti 0,005 akar 2. Untuk V nya juga seperti itu. V sama dengan apa tadi rumusnya kita turunkan? Omega A cos omega T dikurang Kx. Digantilah cos omega T kurang Kx kan cos 135. Cos 135 itu sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 dikalikan dengan omega kali A. Omeganya 10 pi
lalu A-nya 0,01, berarti 0,1 pi dikali setengah akar 2, dapatlah minus, ini enggak minus ya, minus ya. Dan kuadran kedua nilai cos negatif kan, berarti 0,05 pi akar 2, hanya bentuk pemisahannya aja ya. Lalu yang berikut untuk A nya amplitudenya, untuk nilai percepatannya, rumusnya kan tadi min omega kuadrat dikali A sin omega t. A sin omega t ini, omega t dikurang kx ini kan sama dengan y, jadi cukup omega kuadrat dikali y, ini kan sama dengan y. A sin ini kan A sin omega t kurang kx itu kan sama dengan y ini, berarti sama dengan omega kuadrat dikali y, minus 100, omeganya kan 10 dikuadratkan kan jadi 100 pi kuadrat dikali 0,005 akar 2, itu kan nilai y, maka diperolehlah minus 0,5 pi kuadrat akar 2 meter per sekon. Next, yang berikut kita akan diajak juga untuk melihat nilai sudut fase. Sudut fase udah kita hitung tadi ini, inilah sudutnya. Oke, lalu fase gelombang, apa rumus dari fase gelombang? Sudut dibagi dengan 2 pi, berarti turunkan tadi ya, berarti 135 dibagi 135 derajat dibagi dengan 130 derajat, ini bentuk sederhananya saja, sama-sama bagi 45, 3/8. Dan yang terakhir, kalau ditanyakan namanya beda fase. Untuk soal tadi itu dikasih tahu XA nya sama dengan 0,5 meter dan XB nya 0,75. Maka untuk mencari beda fase tadi juga kita turunkan bahwa minus XB dikurang XA per lambda berarti 0,75 dikurang 0,50 per 2, lambdanya kan 2 tadi kita dapatkan 2 meter ya, lambda ini 2 meter, maka tuliskanlah 0,25 negatif ya per 2. 0,25 itu kan seperempat dikali penyebutnya 2 menjadi 1/8, itulah beda fasenya. Baik kawan-kawan, itulah sebagai materi kita untuk video kali ini, dimana di sini ada saya cantumkan satu buah soal. Silakan nanti kamu kerjakan. Kalau ada kesulitan bisa dihubungi saya melalui WA kelas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan ketemu kembali pada materi berikutnya mengenai gelombang stasioner. Ada 2 nanti itu, ujung bebas, ujung terikat. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat.